kabar pemirsa? Ketemu lagi bareng saya Yaya Ahmad di Pojok Terampil. Ya, salah satu teknik menghias kain untuk menambah nilai jual adalah dengan teknik sulam atau kesenian hias yang biasanya dibuat atau dikerjakan di atas kain atau hoop dengan media benang dan jarum. Nah, salah satu keindahan yang dititik beratkan pada keahlian sulam ini adalah pada warna-warni benang yang biasanya disesuaikan dengan jenis gambar itu sendiri. Dulu awal kesenian ini ada atau kerajinan ini ada, yaitu kerajinan sulam, itu dilakukan dengan tangan dan dulu dikerjakan untuk menghias pakaian-pakaian para bangsawan atau kaum ningrat gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sulam bisa kita temukan dalam media apapun. Baik, untuk episode kali ini saya akan mencoba mengajak Anda melihat secara langsung bagaimana sih proses menyulam yang medianya adalah jilbab. Seperti apa? Langsung saja kita masuk ke dalam, yuk. Iya pemirsa, begitu saya ketemu Bu Yano, narasumber Pojok Terampil kita kali ini yang merupakan seorang penyulam, saya langsung diajak menuju ke salah satu sudut rumah yang difungsikan sebagai ruang kerjanya. Dan selain kertas, selalu ada peralatan menggambar dan karbon. Itu di atas meja saya ngeliat banyak tumpukan buku pemirsa. Dan bener dugaan saya, itu adalah buku panduan sulam ya, macem-macem jenisnya. Ada buku pengenalan peralatan menyulam, lalu ada pengenalan teknik dasar sulam, ada mengenal pola dasar sulam dan cara membuatnya seperti apa. Jadi kalau sekarang Bu Yanu jadi expert banget nyulamnya, kita udah tahu dong ya apa rahasianya gitu. Bener banget, mau belajar di samping bakat tentunya dong. Dan untuk yang malam ini pengen belajar nyulam, pengen mengenal teknik nyulam itu apa aja, gas. Waktu dan channel kami siapkan. Ya pemirsa, kita ada di meja kerjanya Mbak Yanu. Halo Mbak Yanu, lagi sibuk banget. Kita gangguin nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Mbak Yanu baik banget. Iya, ini meja kerja Mbak Yanu. Dari tadi saya perhatiin isinya buku-buku soal menyulam. Ini gambar-gambar kayak begini asik banget, ya kan? Terus ada nih cara bikin sarung bantal lah, terus apa lagi nih, ada pola A, pola B, desain pola sulam pita juga, terus ada tas dompet pesta dengan sulaman bunga, pokoknya semuanya pakai sulam, everything about sulam, yeah. Embroidery art gitu ya. Mbak Yanu, sebelumnya kasih tahu dulu dong ke pemirsa di rumah yang lagi menyaksikan acara ini, Mbak Yanu sejak kapan tertarik menyulam? Kalau menyulam ini saya tertarik memang dari remaja, Mbak. Dari remaja, ya Allah, kenapa sih, apa sih yang bikin seneng itu? Karena memang mungkin orang tuanya hobi nyulam atau bagaimana? Iya, kebetulan keluarga kami tuh banyak seni, cuma seni nyulam, sampai seni menyanyi. Sampai nyanyi semuanya ada deh keluarga Mbak Yanu ya. Jadi nyulam, nyanyi, ada yang nyanyi sambil gitu, nyulam, ada yang nyulam sambil nyanyi. Pokoknya komplit banget di keluarganya Mbak Yanu ya. Nah, ini darah seni dari kedua orang tua Mbak Yanu ini akhirnya menurun ke Mbak Yanu, seneng dengan sulam menyulam. Oke, makanya dari remaja ya udah hobi menyulam. Sebelum kita satset nyulam dengan menggunakan jarum dan benang, kita bikin sketsa desainnya dulu. Gambar apa yang bakal kita sulam itu? Apakah gambar bunga, gambar boneka, atau pemandangan, atau tulisan-tulisan gitu. Nah, kali ini Bu Yanu udah serius nyekat aja. Gambar dandelion deh kayaknya, yang lagi viral gitu loh. Rumput yang kalau ditiup terbang lah. Jadi ya nyulamnya nyulam dandelion gitu ya.
maksud saya ingin memperkenalkan bahwa ini loh seni sulam itu bisa juga untuk anak-anak sekarang yang suka pakai tote bag gitu. Yang gaul-gaul gitu ya, anak milenial. Iya betul, tas tote bag yang segini ya. Segini kan, yang untuk kuliah gitu kan, itu kan bisa disulam. Sulamannya juga menyesuaikan dengan mereka. Jadi nggak cuma bunga gitu kan, kadang ada yang wortel, yang apa gitu, gambar-gambar yang gambar-gambar lucu lah ya, yang kekinian gitu ya. Gitu. Oke, gambar-gambar kekinian. Karena memang pemirsa, orang kalau mikir sulam itu ingetnya zaman ya model-model kuno gitu, nenek-nenek gitu kan, bajunya disulam-sulam pakai apa namanya benang-benang gitu. Tapi di tangannya Mbak Yanu ini sulam bisa jadi model-model kekinian ya, diterapkan di tas-tas tote bag ya. Sekarang anak-anak kekinian juga sering pada pakai gitu ya. Tote bag kan saya perhatikan. Oke, jadi itu produk yang sudah dihasilkan oleh Mbak Yanu di baju, di tas, terus di jilbab ya, di jilbab karena memang sekarang lagi banyak orang pakai jilbab. Mbak Yanu ini punya inisiatif, bukan inisiatif, melihat ada celah nih kayak bagus nih. Kalau jilbab nggak cuma sekedar kain polosan aja, tapi diberi ornamen-ornamen sulam seperti itu ya. Dan juga di masker, kemarin kan pandemi. Rata-rata orang harus pakai masker. Ini mau bikin apa rencananya? Bunga apa nih? Ini untuk jilbab Mbak. Untuk jadi jilbab bunga ya? Pojok di jilbab itu kan. Saya pun bunganya bukan bunga yang kayak nenek-nenek gitu, jadi bunganya ikut tren yang lagi ngetren. Ini bunga yang nanti terbang-terbang itu namanya bunga apa ya? Oke, bunga apa sih? Nanti deh kita cari ya nama bunga itu yang lagi berterbang yang biasa ditiup-tiup gitu ya, suka terbang bunga gitu, rumput apa-apa gitu loh. Dan memang itu lagi hype banget, terutama di Korea-Korea gitu ya. Lagi suka deh bunga-bunga seperti itu, dan itu yang lagi dibikin sama Mbak Yanu untuk skate. Biasanya kalau nyeket ini butuh waktu berapa lama Mbak Yanu? Oh, kalau nyeket itu tergantung mood ya. Kalau memang masih mood gitu langsung nyeket gitu. Jadi enggak patokan sekarang harus nyeket gitu. Pokoknya kalau ada ide lagi gitu mood kan, aja ya. itu sebentar aja, paling cuma 10 menit, 10 menit, oke. Gitu. Ini kan tadi barusan sambil ngobrol saya nyeket karena di sini sudah ada gambaran saya mau bikin ini. Oke deh, dan kita lihat ya, ini Mbak Yanu lagi serius banget, saya nggak mau ganggu deh. Nanti kita lihat seperti apa hasil skate dari Mbak Yanu. Tetap di Pojok Terampil. Kebetulan anak saya kan kuliah di Jogja, jadi saya kasihlah anak saya, nih pakai tasnya ini punya ibu, produksi ibu. Nanti kalau ada teman yang minat biar pesen sama ibu. Ya anak saya gitu mempromosikan, ya banyaklah anak-anak yang pesen gitu, motifnya yang ini ya, yang motifnya yang ini, karena memang itu dipakai biasa anak-anak muda. Tas apa sih Mbak untuk kuliah itu loh, tote bag. Ya, oke deh, rampung juga. Ini skate yang dibikin sama Mbak Yanu ya. Ini bunga dandoleon atau apa sih, pokoknya bunga ini memang lagi viral banget. Anak muda pada suka motif bunga ini, dan Mbak Yanu melihat peluang itu. Akhirnya dibikin ini aja deh buat hijab ya. Ini yang akan dibikin untuk kain hijab seperti itu. Nah ini kalau skate-nya udah jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini kalau ini ininya sudah jadi, dibelat Mbak. Dibelat di kerudung ya, kain kerudungnya. Ini kebetulan sudah material yang akan dibuat. Oke, ini kita udah memilih kerudung warna biru, birunya cantik banget. Oke, ini kerudungnya udah ada ya, kain kerudungnya udah ada. Di bagian mana yang akan dibelat? Kalau kerudung tuh biasanya di bagian mana? Di bagian bawah. Kalau kerudung ada juga yang bagian atas ini, ada bagian bawah. Nanti ada juga nanti ini bawah, nanti sekelilingnya juga dikasih bisa gitu. Siap. Saya suka bikin di sini juga gitu. Oke, kita lihat deh Mbak Yanu untuk ngebelat atau meaplikasikan ya. Ini skate yang sudah jadi tadi ya, dandoleon itu di atas kain jilbab atau hijab atau kerudung lah ya, terserah deh mau manggilnya apa atau nyebutnya apa, yang penting kain untuk kita pakai hijab. Jadi ini Mbak, ini kan yang kita mau sulam di sini. Oke.
kita Terus? belat dulu. Oh dibelat, pakai ini karbon. Ini karbonnya nanti nggak hitam di sini? Bisa Kan takutnya nanti bisa hilang ya. Oke deh. Jadi Tapi kan karbon. diusahakan nanti kan yang bekas karbonnya itu ditindih dengan benang. Oke, jadi nggak kelihatan ya. Jadi nggak kelihatan. Oke deh, ini disiapin kertas karbon. Ini dimulai proses pengebelatan ini. Biasanya butuh waktu berapa lama untuk ngebelat atau untuk sebentar. jiplak ini? Cuma ini Cepet ya, sebentar. cuman diiniin aja ya. Jadi benar-benar diingat ya. Ya maksudnya ini kan tadi udah ngebelat dari mana gitu kan. Nanti kalau nggak diingat udah dibuka ternyata ada masih ada yang ketinggalan belum ya. gitu kan, nanti Oke. nggak pas. Dan biasanya ditandain dengan ditebelin ya. Iya. Kalau udah ditebelin berarti itu sudah yang dibelat ya. Kalau masih garisnya masih tipis, sketnya masih tipis, itu kemungkinan besar emang belum dibelat. Dan ini semuanya harus kebelat, soalnya kalau ada yang kosong nanti malah jadi ngulangin lagi malah nggak kadang pas. nggak presisi, bener. Ini sudah dibelat nih pemirsa di kain jilbab ini, dan ini pastinya akan disulam. Ya udah, kita lihat yuk proses penyulamannya seperti apa. Ini Mbak Inu. Selesai Bu Yanu nyeket dan menjiplak gambar tersebut pakai kertas karbon di ujung kerudung paris segi 4 yang udah disiapin. Sekarang waktunya kita nyulam. Dan ini banyak banget ini benang-benang yang ada di depan kita Mbak Yanu. Boleh dong sebelum kita mulai garap yang tadi ya, yang sudah di belat itu, apa aja yang harus disiapin untuk kita mulai menyulam ini? Yang perlu disiapkan ini Mbak bidangan. Bidangan. Ini buat ngencengin kainnya ya. Iya. Oke, terus apa lagi? Gunting biasa untuk motor. Guntingnya emang bengkok ke atas gitu ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Ini kebetulan pakai gunting ini. Oke. Terus ada benang sulam. beraneka macam benang sulam. Terus bisa juga nyulam itu kan pakai pita. Pitanya ukurannya juga macam-macam. Oh nyulamnya pakai pita, nggak melulumin. Oh nyulam itu pakai benang wol ya? Oh. Nggak melulu pakai bukan benang wol Mbak. Ini Itu benang apa sih? sulam. Oh benang sulam beda. Beda ternyata. Kalau dari mata awam kayak saya yang jarang nyulam bahkan nggak pernah, itu kalau ngelihat benang sulam itu hampir mirip kayak wol. Tapi ternyata beda ya. Beda halus, ini lebih halus dan kayak lebih kecil deh, bener ya? Dan dia terpisah-pisah Mbak. Terpisah-pisah. Ini ada 6. Satu ini bisa dibagi 6. Oh satu ini bagi 6. Ini Oh, terpisah-pisah. nanti diambil satu kayak kita. Nanti kalau saya bikin tangkai berarti dia separuh nggak satu. Nanti dipisah dulu. Nah itu caranya yang biar ngerti kalau misalnya kalau saya satu-satu gini. Oh gitu. Oh ditarik. Ditarik. Oke, berarti untuk hari ini yang tadi kita mau nyulam desain atau sketch yang sudah dibikin sama Mbak Yanu, kita butuhnya benang apa aja berarti? Ini kebetulan saya mau pakai benang aja. Pakai benang, nggak pakai pita. Dan nggak berwarna-warna. Jadi saya sesuaikan aja ini benangnya ini. Satu blok ini gitu. ini semua. Jadi ini hari ini cuma pakai benang aja ya. Padahal saya penasaran juga pengen ngelihat sulam pakai pita nih. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa deh, nanti lain kali ya. Datang aja ke sini. Oke siap. Dan itu karena benangnya kerudungnya warna biru kayak begini, berarti benangnya paling nggak harus di matchingin ya warnanya ya, biar menarik ya. Sebetulnya saya juga kadang nggak matching juga. Maksudnya kalau memang tabrak warna gitu. Ingin nuansa lain gitu, misalnya ini bunganya merah, nanti hijau, daunnya juga hijau gitu. Tapi itu kan karena selera orang kan beda-beda. Bener. Nah, jadi ada yang sukanya warna-warni, ada yang suka satu warna gitu. Kalau ini kan nggak terlalu mencolok, jadi kalem gitu kan. Tapi ada juga yang sukanya ini bunganya merah terus apa gitu. Mereka pesen ya, mereka jadi custom. Kalau misalnya nih Mbak, aku pengen hijabku warnanya misalnya warna ini mocha, mau dong kalau misalnya bikin bunga yang warnanya terang gitu, jadi tabrakan gitu bisa juga ya. Ada yang pesen gitu, juga ada yang aku nggak mau yang rame-rame, pokoknya senada aja sama jilbabnya. Gitu. Senada seirama, ini biar kok bagus ya jatuhnya ya. Oke, sekarang kita ke proses yang paling penting, yaitu proses penyulaman. Dan kita juga pengen tahu apa aja sih teknik-teknik nyulam biar hasilnya bagus dong, rapi gitu kan. Terus juga tusuk-tusuknya seperti apa. Mbak Yanu sabar, pemirsa di rumah juga sabar ya. Kita kembali sesaat lagi.
Gambarnya kalau saya kadang suka berimajinasi sendiri, terus idenya kadang saya lihat di Pinterest, tapi nanti saya inovasi sendiri gitu. Jadi oh ini apa sih yang tren apa gitu kan, motif apa, oh ini, tapi saya nggak jiplak gitu kan, saya saya inovasikan sendiri. Oh ini kalau tak taruh di media ini berarti saya tambah ini, saya ubah ininya, saya ubah ini. Prosesnya tergantung itu ya, tergantung rumitnya, tergantung besarnya gitu. Tapi rata-rata ya sekitar 1 jam, 1,5 jam gitulah. Oke pemirsa, terima kasih untuk yang masih terus gabung bersama saya dan Mbak Yanu di Pojok Terampil. Hari ini menyulam ya. Dan kita sudah masuk ke segmen penting, semuanya penting ya. Ini paling penting dong nyulam. Dan untuk menyulam itu ternyata kainnya nggak bisa begitu aja disulam gitu. Itu kalau memang mereka yang sudah keahliannya tinggi kali ya, nggak perlu alat bantu seperti Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa, tetap harus. Soalnya ini untuk apa namanya, ngencengkan itu, Ngencengin, biar tegang iya, kainnya. oke. Kalau nggak tegang nanti dia hasilnya kirut-kirut. Oh hasilnya kirut-kirut, iya kirut-kirut emang. Jadi apa sih namil nggak kenceng lah ya. Kenceng gitu. Iya emang gitu ya. Nah ini makanya kainnya itu yang mau di apa namanya disulap, Pakai ini midangan. harus pakai alat khusus namanya widangan. Midangan. Midangan ini untuk mengencangkan kain. Ini Nah cara dimasukkan pakainya itu kan ada dua dan ya, dua bawah. piece ya. Itu yang bawah diletakin di situ, terus bagian mana dulu yang mau disulam? Yang bagian mana yang mau disulam, ini nanti Dikencengin. dikencengin. Terus ada setelannya Terus ini juga. setelan kencengnya. Gini. Nah, Sampai kenceng, sampai enak dong. benar-benar Benar-benar kenceng ya, Iya. ya kendor karena Kalau itu nggak kendor berpengaruh. nanti berpengaruh dengan hasilnya. Ya, Dan memang harus di sekencang mungkin gitu ya. Iya, tapi harus hati-hati Mbak. Iya dong, Karena soalnya kalau nggak kerudung itu ngefek suka ke apa? Mulur jadinya nanti Bukan kalau. mulur, dia benangnya jadi renggang. Jadi Ini renggang. Ini renggang nih, gitu. Jadi Oke. kalau kita Sekencang mungkin berarti tapi harus tetap jaga tapi ya. harus dijaga. Harus untuk- benar-benar hati-hati supaya nggak ngerusak kualitas dari kain itu sendiri. Oke, Dan ini sudah nih. Ini udah kencang banget ya. Seperti yang dilihat. Dan ini akan sangat membantu menyulam dengan baik. Ini benangnya kalau saya membuat tangkai itu nggak satu gulung ini Mbak, nggak satu gini. Jadi ini saya pisah jadi dua. Jadi dua. Misalnya. Untuk tangkai memang harus dua gitu. Karena lebih kecil. Lebih kecil. Tangkai Kalau lebih semakin gede berarti misalnya kalau misalnya mau untuk yang itu gede benangnya juga berarti semakin satu gede. gitu. Oke. Bukan terus satu-satu terus didobelin Enggak, dulu nanti bukan ya? Lama hasilnya, ya? maksudnya saya sudah pernah mencoba, kayaknya kurang proporsional Kurang gitu. proporsional. Mm. Oke. Ya udah kita lihat proses Mbak Jadi Yanu untuk ini menyulam. kalau misalnya Diambil satu-satu dulu. gini Mbak, Dipisahin satu-satu nggak bisa langsung dua ya? Ini nggak bisa, harus- nanti ruwet kalau di Oke. langsung itu. Kalau ini satu-satu Oh iya bisa bener gini. ya, gampang ya ternyata untuk ngambil satu benang Iya, ini tapi dari kalau kumpulan. langsung dua gitu dia bisa ruwet malah lama. Terus kalau misalnya dua benang kayak begini yang mau dipakai, terus dimasukin ke jarumnya juga dua-duaan gitu sekalian apa satu-satu Mbak? Satu-satu. Satu tetap nggak bisa dua ya. Ada yang baru tahu kali kalau benang sulam itu bisa dipisah-pisahin kayak begini. Jadi tergantung kita mau pakainya ketebalannya seperti apa ya. Semakin Ini- tebal semakin banyak. Masukkan ke jarumnya. Ini kasih lihat ke pemirsa di rumah deh. Untuk masukin ke karena jarum matanya sudah nggak nggak awas waras. ya. Matanya udah awas nggak awas harus pakai perlu kacamata. bantuan. Ini kalau beli namanya mata nenek. Mata nenek. Itu membantu sekali buat orang yang mau jahit manual dan susah kadang untuk Mesin masukin jahit benang. pun pakai gini. Saya Bisa pakai ya? gini juga. Oke. Ini masukin benang ke Masukkan benang melalui alat bantu namanya mata nenek. Mata nenek. Ya, terus benangnya dimasukin ke Masukin situ. ke sini. Dan Ya, warnanya benangnya matching banget sama warna kerudungnya, biru langit. bawahnya dibundelin Sky, Mbak, blue biasa ya. sky. Ya dibundelin biar nggak lepas dong. Iya, kirain nyulam itu tinggal nusuk-nusukin jarum sama benang aja ya. Ternyata pakai teknik-teknik juga. Ada teknik jelujur, ada tusuk tikam, tusuk veston, tusuk French knot, dan tusuk-tusuk lain. Karena nggak ngerti, saya sadar diri deh liatin Bu Yanu dulu aja.
Oke, ini berarti tinggal dikit lagi ya Mbak Yanu ya, Iya, untuk satu proses bunga bikin ini, apa namanya itu bunga. kayak bunganya, dan itu pakai teknik tusuk knot French gitu ya. Ini memang tusuk yang khusus buat bikin bunga aja atau kadang juga dimanfaatin untuk bentuk yang lain kalau yang knot French ini? Ini fleksibel Mbak, karena kan dia bentuknya titik-titik gini ya. Jadi bisa untuk butik, bisa untuk macam-macam lah, tergantung Oke. nanti apa kreasi kita gitu. Kalau bunga seringnya dibuat kelopak gitu ya, dan Iya, juga kalau apa namanya pakai- itu tengahnya bunga putik Nah, untuk ini putik seringnya juga. dipakainya putik. Ini bagus. Ini mencoba Berkreasi sendiri. berkreasi sendiri. Itu biasanya apa sih yang bikin Mbak Yanu bunga ini dia mau bikin bunga seperti itu biasanya berdasarkan apa? Kepengen Berdasarkan aja, imajinasi aja. Iya. Jadi bunga seperti ini walaupun memang nih bunga lagi hype viral, kebetulan ya itu juga dikombin dengan Iya. imajinasi dari Mbak Yanu. Nanti kalau ini tadi kan samanya. Oh Mbak. ini ya, ini udah lagi gitu. proses Ini kalau udah dan ini jadi butuh waktu kayak lama. gini, Oh Mbak. jadinya seperti ini. Saya Persis bikin persis seperti persis seperti ini yang dibikin sama Mbak Yanu. Cuman warnanya beda karena kalau yang kerudung yang lagi dalam proses ini warnanya adalah biru, otomatis warnanya juga disesuaikan benangnya. Kalau ini adalah merah magenta ya atau magenta. Ya. magenta, dan ini tentu saja benang sulamnya juga disesuaikan dengan warna kerudungnya. Bagus banget. Gradasinya Iya. asik ya. Ini dari benangnya Mbak. Iya, Biasanya dan kalau benangnya yang nggak gradasi seperti ini, saya aplikasikannya ini bunga, terus nanti untuk daunnya pakainya warna hijau, nanti ininya tangkainya pakai coklat gitu. oke. Enggak apa, kalau yang nggak gradasi kan kalau kayak gini jadi mati. Jadi nggak melulu ya benang sulam itu apa namanya gradasi semua. Iya, ada ada- juga yang ada nggak yang gradasi. nggak Jadi gradasi. pinter-pinter kita untuk Iya. mengaplikasikan gitu. Ini biasanya kalau dilepas harganya berapaan nih? Kalau yang seperti ini? Kalau yang seperti ini 40.000. 40.000 plus kerudung dong, pastikan kerudungnya ya. Oke deh Mbak Yanu, terima kasih banyak nih sudah ngajarin kita bagaimana cara menyulam dengan teknik-teknik tusuk seperti ini. Saya pengen banget belajar lagi, lebih dalam lagi dengan tusuk-tusuk lain yang mungkin belum bisa kita pelajari untuk kesempatan Iya. ini ya. Saya juga berharapnya itu generasi muda itu jangan kok apa sulam gitu ya. Padahal sulam itu bagus loh, kalau di luar negeri itu banyak yang pakai Embroidery sulam. ya, sekarang lagi musim embroidery Tapi art. kayaknya generasi kurang meminati, makanya saya aplikasikan ke tas-tas. Oke, next. Saya mau main ke sini ke rumahnya Mbak Yanu sendiri, mau belajar cara menyulam yang baik seperti apa. Nanti hasil karya kita lihat-lihat bareng ya. Mbak Yanu, terima kasih banyak sekali lagi. Pemirsa, demikian obrolan kita dengan Mbak Yanu mengajari kita cara menyulam, dan ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Saya Ahmad, bye-bye.